Setiap kita ingin berbuat untuk agama ini. Ada yang berdiri di mimbar menyampaikan dakwah, ada yang memimpin barisan, ada yang bisa berbicara, menulis, ya, dan menggerakkan massa. Tetapi tidak semua dari kita tentu diberi kesempatan untuk berada di depan. Maka jangan bersedih, jangan merasa kecil, karena di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan posisi yang dihitung, tapi keikhlasan bagaimana kita melakukan kontribusi terbaik untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kita ingin berbuat untuk agama ini. Ada yang berdiri di mimbar menyampaikan dakwah, ada yang memimpin barisan, ada yang bisa berbicara, menulis, ya, dan menggerakkan massa. Tetapi tidak semua dari kita tentu diberi kesempatan untuk berada di depan. Maka jangan bersedih, jangan merasa kecil, karena di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan posisi yang dihitung, tapi keikhlasan bagaimana kita melakukan kontribusi terbaik untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita dengarkan kisah satu sahabat mulia ini, yaitu tentang kisah sahabat yang bernama Zaid bin Haritsah. Yang Zaid bin Haritsah ini laki-laki yang sederhana, tidak dikenal dalam bangsawan, dan juga tidak dari kaum Quraisy, tapi ya, dia itu dulunya adalah seorang budak. Kenapa? Di waktu kecil dia diculik dan dijual di pasar. Kemudian sampai dia di tangan Khadijah radhiyallahu anha, yang dihadiahkan oleh Khadijah yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semenjak dia diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat itulah banyak perubahan yang terjadi dalam dirinya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan dengan begitu lembut ya Zaid bin Haritsah, tidak memperlakukan dia seperti budak. Tak pernah dia memanggilnya dengan nada yang tinggi, tidak pernah dia memerintahkan Zaid bin Haritsah dengan kasar. Maka begitu tersentuhnya Zaid bin Haritsah dengan Rasulullah SAW, maka ada satu kesempatan ketika itu keluarganya sudah menemukan Zaid dan ingin membebaskan Zaid dan memberikan rumah kenyamanan untuk Zaid bin Haritsah. Tapi Zaid bin Haritsah memandang wajah Rasulullah SAW dengan penuh hikmat, air matanya terjatuh. Apa katanya? Saya tetap akan bersama dengan Rasulullah SAW karena saya menemukan sesuatu yang luar biasa dalam dirinya yang tidak aku temukan oleh orang siapapun yang sudah aku temui. Maka tentu mulai saat itu dia mengabdikan diri menjadi pelayan Rasulullah SAW. Zaid bin Haritsah dia terus berada di samping Rasulullah. Dia menyiapkan air wudhu untuk Rasulullah. Dia menemani saparnya Rasulullah. Dia mengambilkan makan dan minum Rasulullah SAW. Sampai dia menemani dan melindungi Rasulullah dalam keadaan berperang. Bayangkan salah satunya ketika dia sapar pergi ke kota Taif. Ketika itu Rasulullah SAW ingin mendakwai para pemimpin-pemimpin dari kota Taif. Tapi apa yang terjadi? Dakwah tidak diterima. Rasulullah SAW tidak diterima. Dan ia dilempari dengan batu-batu oleh orang-orang Taif. Bahkan ya, sampai kita tahu kisahnya itu berdarah pelipisnya, patah giginya. Tetapi yang uniknya adalah Zaid bin Haritsah masih tetap berada di samping Rasulullah SAW. Bayangkan ketika batu-batu itu sebelum mengenai terlebih dahulu Rasulullah SAW, tubuh yang
gagahnya Zaid bin Haritsah yang pertama kalilah yang menjadi tameng-tameng daripada batu itu sebelum mengenai Rasulullah SAW. Biarlah badan-badannya ini menjadi tameng ketika ada orang yang menyakiti Rasulullah. Dia menjadi bukan pelayan lagi, tapi pelindung Rasulullah SAW. Kalau kita lihat begitu cintanya Zaid bin Haritsah yang mencintai Rasulullah dengan penuh ketulusan, maka tentu namanya ya diabadikan di langit dan dicintai di bumi. Kenapa? Rasulullah SAW ya sangat mencintai Zaid bin Haritsah sehingga sahabat-sahabat Rasulullah SAW menyebutkan, ya wahai, kita lihat betapa cintanya Rasulullah SAW kepada Zaid. Dan bahkan juga namanya diabadikan dalam Al-Quran, yang mana dalam Quran Al-Ahzab Allah tuliskan ayat yang ke-37 namanya Zaid. Ya, Masya Allah. Ini tentu ya dari ribuan sahabat yang luar biasa, hanya nama Zaid yang disebutkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Al-Quran. Bukan Abu Bakar, bukan Umar, ya bukan Utsman, bukan Ali, tapi Zaid sebagai pelayan Rasulullah SAW. Mengapa? Karena Allah tidak melihat besar kecilnya jabatan, tetapi tulus ya atau tidaknya hati dalam melakukan setiap pekerjaan yang sudah diamanahkan kepada kita. Saudaraku, ya, tidak semua orang bisa menjadi rasul. Tidak semua bisa menjadi Abu Bakar atau menjadi Umar atau menjadi Ali bin Abi Thalib. Tapi setiap kita bisa menjadi Zaid. Apa maksudnya? Menjadi orang yang mungkin tidak dikenal, tidak dipuji, tidak disoroti kamera, tapi selalu ada di balik perjuangan dakwah. Masya Allah. Mungkin hanya menyiapkan air minum untuk guru yang berdakwah. Mungkin hanya sebagai orang yang menyiapkan diri hadir untuk meramaikan dakwah. Atau mungkin dihadir dengan kehadiran itu dia di balik layar. Dia mungkin memvideokan, memoto, yang mungkin tidak selalu hadir di mimbar-mimbar yang mungkin dia berbicara lantang, tetapi dengan keikhlasan dan ketulusannya dia siapkan makanan-makanan untuk pejuang-pejuang dakwah dengan ketulusan hati yang tidak disorot kamera. Mungkin itu bisa menjadi bekal dan juga amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Khafila yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Hasan Al-Banna berkata, ukhuwah sejati lahir dari hati yang suci. Ia tidak menuntut untuk dikenal, tapi ingin memberi tanpa pamrih. Masya Allah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi ia melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Maka kaum muslimin, kalau engkau belum mampu berdiri di depan, berdirilah di belakang dengan cinta. Kalau belum bisa bicara di mimbar, jadilah tangan yang menyiapkan mimbar itu. Kalau belum bisa memimpin dakwah, jadilah penopang penyangga dakwah. Sebab di sisi Allah, mungkin yang berdiri di belakang lebih tinggi derajatnya daripada yang berdiri di depan. Karena apa? Karena hatinya lebih ikhlas, lebih tulus, lebih bersih hatinya. Karena tak banyak popularitas yang dia dapatkan. Karena ujian popularitas luar biasa. Maka tentu mari kita manfaatkan dimanapun berada posisi kita hari ini, ketua, jadi anggota, ya, kita tetap selalu berkontribusi dalam dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.